Aman siap perah ya? Perah ini yang pakai tadi. Biar kabarin aja ya. Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Ayo. Yuk. Ya. Kalau kita berbisnis-bisnis aja nanti ya ngomongnya. Sapinya pemalu dia. Mohon sapinya jangan dicandain nanti ya. Sapinya sensitif kok loh. Aduh, kita kalau udah melihat kayak gitu gemes, Pak. Kita aja yang bisa didatangin, Pak. Oh, siap, Pak. Yang penting ada sampelnya bisa diperes-peres, Pak. Ini butuh peres-peresnya, Pak. Pegang nggak boleh, Pak? Megang juga. Kami mau megang. Bro. Itu apa yang cantik ya? Hai guys. Kami lagi di Surukam, guys. Selamat siang guys. Oke guys. Jadi Sirukam Dairy Farm ini adalah peternakan sapi perah terintegrasi, include termasuk juga industri pengolahan susu, Pak. Nah, jadi di sini kami membudidayakan sapi perah, Pak. Sapi perah. Nah, sapi perah jenis Friesian Holstein. Nah, bisa Bapak lihat di sebelah sini. Alhamdulillah total sudah untuk yang dewasa itu udah 180-an, yang anak-anak sudah 80. Nah, yang karena sapi ini persis kayak manusia, dia bisa menghasilkan susu kalau dia melahirkan, Pak. Nah, jadi jangan salah sangka kalau misalnya hitam putih bisa diperah susu, nggak bisa. Jadi dia tunggu melahirkan dulu, tunggu laktasi dulu, baru bisa menghasilkan susu. Nah, yang menghasilkan susu saat ini sudah di 80 ekor. Nah, alhamdulillah saat ini produksi di Sirukam Dairy Farm untuk susu itu sudah sekitar 1,5 sampai 1,8 ton per harinya, Pak. Kalau per ekornya? Per ekornya kita di sini kita pakai sistem 3 kali perah. 3 kali perah dalam sehari itu per ekornya bisa di 18 sampai 20 liter. Ada yang 24 Kali perah atau satu hari 3 kali? Satu hari 3 kali itu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk saat ini susu ini kami olah untuk apa? Untuk keju artisan, Pak. Nah, jadi kami lempar buat keju. Nah, jadi kami hampir 80% produksi susu kami olah jadi keju. Nah, kejunya dilempar kemana? Kejunya dilempar ke Jawa, Pak. Nah, kenapa? Karena untuk saat ini Sumatera Barat, Sumatera konsumsi untuk susu ataupun keju itu masih belum sebesar Jawa. Jadi pasarnya masih di Jawa, Pak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat yang namanya terintegrasi. Nah, di situ ada kandangnya, di situ ada tempat perahnya, di situ ada pabriknya, ada tempat pengolahan pakannya, sampai di ujung sana itu ada tempat pengolahan limbahnya, Pak. Nah, jadi semuanya terintegrasi. Sekali pencet, ketret,
semuanya jalan. Oke Pak. Tempat perahnya sebelah sana Pak. Enggak, jadi kalau misalnya waktunya perah nih ya, sapi itu dilepas kandangnya dia udah tahu sendiri Pak. Binatang tuh gitu, kalau misalnya udah awalnya ngelawan, taruhlah 2 minggu aja, udah tahu dia jalurnya. Gitu biasa. Ya pergi tempat dia di perah. Ya begitu, pokoknya buka aja kandangnya tahu dia kemana. Paling terdistraksi sama kalau misalnya di kanan kiri kan ada rumput kan, yang panjang dia makan dulu. Nah di situ kita kayak dorong dia. Cuman jujur Pak, dorong sapi yang 500 kilo itu, bayangin anak sapi aja itu umur sebulan itu sudah 80 kiloan Pak, berat banget ya. Nah, induknya itu di 400 ke atas rata-rata. Nah, bayangin kalau dia ngelawan kita gimana Pak, kalah Pak. Oke, yuk lanjut Pak. Lanjut. Jadi salah satu yang kita kembangkan selain sapi di sini ada pakannya, karena 70% apa namanya biaya untuk peternakan itu adalah pakan Pak. Nah, bayangin nih di samping Bapak itu rumput biasa ya, yang sana itu rumput biasa. Nah ini rumput yang kami kembangkan Pak. Nah ini rumput nih Pak, namanya pacong. Kalau di sini itu namanya pacong. Enggak Pak, emang pacong namanya. Jadi kalau misalnya Sama dengan rumput raja ya. Oh enggak, rumput gajah. Rumput raja. Beda, Kalau Pak. di kami Kalau rumput gajah kayak gini dia. Sama ya ininya ya. Ini rumput gajah nih. Ya itu gajah. Bedanya di kuantiti Pak. Kuantiti. Kalau rumput gajah satu rumpun itu paling 2 sampai 3 kilo. Ini satu rumpun bisa 11 sampai 14 kilo Pak. Berapa kali lipat tuh? Harga bibitnya? Hah? Harga bibitnya berapa? Harga bibitnya beli dari Jawa Pak. Berarti di sini nggak menyediakan? Tapi ngirimnya susah. Ya? Kita sudah ada Pak di sebelah sana. Untuk pakan kita produksi sendiri Pak. Jadi kita kerja sama Nagari, ada satu lahan luasnya 45 hektar itu kita tanam ini semua Pak. Banyak kok tempat. Nah, jadi pakan Kumpai. tinggal panen kita. Kumpai banyak. Kumpai. Kumpai dan Begini ya. Bapak nanam itu kalau misalnya Bapak miara sapi, Bapak ngambil rumput biasa sama ambil rumput itu lapang kerja ya kan. Ini baunya karena di sini kayak terasi. Ini kan masih di apa namanya? Masih ada pembusukannya. Fermentasi. Hasilase. Itu rumput kalau rumput gajah itu dia Pak. bau ayam sih. Pilase. Penangkaran ayam. Ayam ketawa. Itu yang belenggek kalau bahasa itu. Enggak, ini yang kecil. Bedanya kalau misalnya masing-masing rumput itu bedanya di produktivitasnya Bu. Ibu misalnya nanam 1 hektar nih. Kalau misalnya rumput biasa paling mentok itu dapat di 20 tonan sehektar. Tapi kalau ibu nanam pacong itu bisa sekitar 120, 3 kali lipat. 3 kali lipat 120 ton per hektarnya. Di situ apa namanya produktivitas kan penting, apa namanya orang kenapa orang lebih banyak nanam durian montong daripada durian biasa? Karena produktivitasnya kan sama Bu. Jenis tanaman untuk pakan sapi juga kita penting buat milih. Gitu. Nah, pacong itu dia itu tanaman dari China, Bu. Namanya ada pacong. Namanya pacong. Kalau dari Jawa apa? Pak D. Pak D. Itu baru pacong. Gimana kalau pacong? Oke, Bu. Main cepat. Iya. Oke, sebentar Pak ya, kita semprot dulu ya. Ya. Steril. Aja, oke, celup aja Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Celup kasih dulu. Nah, ini disinfektan Pak. Penanganan buat PMK. Ayo. Set. Pak, saya lanjutin dulu Pak. Enggak, ini
PMK. Iya. Nggak dapat PMK kemarin. Ayo. Oke lagi Pak. Langsung apa? Oh dia harus diapakan ya? Desinfektan. Sterilkan. Lanjut actionnya. Oh, Bang Toib Jun. Mau pecah telur masuk ke mana tua? Itu adalah bangsa kita, sedangkan di sana itu adalah tempat kilasenya. Nah, jadi kalau misalnya sudah selesai diolah, biasanya kita simpan di situ. Nah, jadi bau tadi ya? Iya, makanya bapak lewat itu agak bau. Itu kilasenya. Nah, jadi gini Bu, tergantung kalau misalnya ibu mau simpan untuk 2 minggu, biasa ditutup Bu. Tapi di sini kita per 3 hari aja Bu. Soalnya rumput ini kalau misalnya nggak di ini Bu, cepet banget keringnya kalau udah dipanen. Apalagi jagung. Di sini kan pakan kita tuh ada 3 Bu. Ada jagung, ada rumput untuk hijauannya, jagung dan rumput. Satu lagi ada konsentrat. Nah konsentratnya ini biasa. Mohon maaf Pak, sampai sini aja Pak ya. Kalau Bapak lewat bubar nanti itu Pak. Ini berapa ratus ekor nih semuanya? Tadi yang saya seperti 180, anak-anak 80-an Pak. Ini sapi lokal Mas. Enggak Pak, ini sapinya, Bapak tahu Greenfield? Oh, tahu. Nah, kita ngambil dari Greenfield Pak. Oh, dari Greenfield. Iya, Greenfield ambil dari Australia, nah anakan Greenfield kita yang ambil. Kenapa nggak ambil yang batu raden? Batu Raden susah Bu. Ibu pesan aja 80 Holstein, nggak sanggup katanya. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, Bapak Ibu ya nggak bisa masuk ya. Ya, nggak apa-apa. Boleh tahu harganya berapa? Bibit. Umur 2 tahunan itu bisa di 24. Ini umur tahunan Pak. Ini udah anakan sini Pak. Pernah dengar nggak rumput yang kayak di Riau itu ada namanya rumput hijau di Sewat? Pernah dengar nggak? Belum. Tapi dia hampir sama. Kalau rumput gajah Pak ya, Bapak tebang 2 bulan udah tinggi lagi Pak. Sama nih. Sama. Jadi setiap hari, satu hari 2 kali malah Pak. Kita bersihin kandang tuh pakai flushing. Flushing itu jadi pakai air tekanan tinggi sama kayak, mohon maaf nih, sama kayak kloset. Kalau misalnya kita BAB, tinggal dipencet bersih kan? Sama kandangnya juga begitu Bu. Jadi setiap hari 60 kubik itu kandang disapu sama air kenceng tuh. Luar biasa. Bersih lagi, dikit lagi. Jadi nggak gini-gini lagi Bu. Jadi diarahkan ke apa tadi? Hah? Kotorannya tadi diarahkan Nanti kita ke sana. Oh, untuk ini untuk apa? Lanjut kita ke kotorannya.
sapi apa perah itu mesti ada datanya semua, Pak. Soalnya produksinya kan nggak at the moment gitu kan, bertahun-tahun. Oke, boleh, Pak. Nah, ini tempat perah kita, Pak. Nah, bisa dilihat tuh itu mesinnya. Nah, itu pengolahan limbahnya kita, Pak. Oh, pupuk. Mesin semua, Bang. Iya, pakai mesin semua. Jadi sapi ke sana, kalau misalnya Bapak masih masih penasaran, bisa di-follow Instagram kita, ada videonya di situ. Nah, videonya lengkap semuanya soal pemerahan. Bang, ada tuh videonya. Ya, jadi sebelum perah itu ada showernya kan, Pak. Ah, itu showernya kan. Dimandiin dulu. Udah dimandiin, pas mau diperah, dicuci lagi ambingnya. Ambingnya dicuci lagi, setelah dicuci ambingnya baru nanti langsung diperah. Tinggal dimasukin aja kapingnya. Namanya kaping kan. Harap. Ya. Yang nyedot, Pak, nyedot. Sop. Nah, disedot. Berarti ada alatnya ya Pak ya? Ya? Berarti ada alatnya ya? Ada alatnya. Kira-kira manual. Oh enggak. Wah, Bu. Ibu kalau manual setengah jam dapat 10 liter begini, Bu. Oh gitu ya? Iya, begini, Bu. Jago banget. Sekali perah itu bisa 8 sampai 10. Itu dalam satu ekor? Dalam satu ekor? Per hari 20 tadi. Per hari 20. Liter. Cuman 3 kali perang. 3 kali perah kita, Bu. Ini bukan umur. Berapa bulan produktif untuk diperah? Jadi kalau misalnya ini, Pak, kalau misalnya biasa kita udah mulai IB itu di umur 1,8 bulan, Pak. Nah, tahun 8 bulan itu kita udah mulai IB. Nah, biasa dia udah mulai agak bunting-bunting tuh di umur 2 tahun, 2,5 tahun lah, Pak. Udah, habis itu setelah itu sampai umur 10 tahun, pokoknya 6 sampai 8 kali, 6 sampai 9 kali pun bisa. Itu masih produktif. Nah, sisanya bisa di IB lagi, bisa melahirkan lagi, bisa diambil susunya lagi, tapi produktivitasnya udah turun, Pak, udah tua. Ah, kalau misalnya udah tua, kita ada program 2 tahun itu kita penggemukan, kita jual dagingnya, Pak. Jadi sapi ini dari kecil, dari ini ngasilin semua, Bu. Udah peras langsung, yang kecil. Cuman ya itu gampang stres, gampang ini. Lupa ini apa? Di mana, Bu? Ngomong yang jelas satu, Bu. Udah lelah yang kehidupan stres ya. Enggak, kalau ada proses penggemukan boleh saya ikut. Kasih gungkil Kak. Penggemukan kita udah dulu sempat dibikin, Bu, kayak yang mau invest boleh, tapi itu enggak, kita kerjasama, Bu, ya, sama orang sini. Nah, silakan ambil pakan di tempat kita. Nah, tapi kita cuma ambil persentase untuk biaya pakan aja. Nah, cuman nggak running, Bu. Susah cari orang jujur. Nah, Ya, pokoknya kalau mau gebuk makan rumput. begitu. Jadi kalau misalnya sapi ini ranca orang yang Ibu percaya. Nah, kalau misalnya ini ada aja ntar. Hah? Masalah. Biasanya ada aja. Nah, jadi ngurusin sapi ya harus sama orang percaya. Gak running, udah 2 tahun kerja sama, ya kan? Orang running. Hah? Beda, dibedain, Pak. Kita jantan kita jual, Pak. Umur 2 tahun kita jual. Kalau anak narpa jantan. Nah, anak jantan. Sama harganya dengan betina tuh. Hah? Sama, Pak. Sama. Dagingnya beda soalnya. Oke, cukup, Pak. Bu. Lanjut yuk. Berarti kalau kan nggak bermanfaat, 2 gede. Bermanfaat. Mana tak laki. Kalau laki-laki dijual ya. IB tadi, suntik. Pakai suntik ya. Terus. Diperes-peres. Menghasilkan dong. Ada foto kita. Plastik itu adalah kandangnya dibersihkan dengan air tekanan tinggi. Nah, yang kuning toron tadi itu adalah air buat flushing, Pak. Jadi setiap harinya
air sebanyak 60 kubik itu disalurkan ke kandang buat nyapu. Nah, jadi setelah dia sapu, ya kan? Nah, proses pertama itu adalah sand trap, Pak. Sand trap itu adalah, jadi kita menggunakan pasir bedding buat sapi itu kan pasir. Nah, jadi yang namanya pasir itu kan pasti nyatu sama kotorannya, Pak. Nah, ya kan? Jadi dia mesti disaring dulu. Nah, disaringnya di mana? Disaringnya di sand trap. Kenapa kita pakai pasir? Satu, pasir lebih empuk. Dua, dia lebih fleksibel. Yang ketiga, dia bisa didaur ulang. Nah, ya kan? Nah, itu daur ulangnya tuh, Pak. Nah, jadi setelah 2 bulan dikeringkan, dia bisa dipakai lagi, Pak. Nah, paling apa namanya turunnya itu 20%. Nah, jadi kita nggak perlu beli lagi. Terus setelah itu proses selanjutnya dia setelah disaring pasirnya dia masuk ke pit 1 ini, Pak. Pit 1 ini isinya kotoran padat dan kotoran cair ya, Pak ya. Nah, kotoran padat dan cair ini habis itu disedot, Pak. Disedot masuk ke manur separator. Nah, manur separator ini fungsinya sama kayak meras, Pak. Jadi kotoran padat sama cair itu diperas, ya kan? Yang padat di sini, yang cair sebelah sini. Nah, ya kan? Terus yang cair gimana nih? Luber nggak sih, gitu kan? Nah, luber nggak sih kalau hujan kayak tadi deras gitu kan? Luber nggak sih? Nah, kalau misalnya luber, kita nanti ke sana, Pak. Kita ada lagun buat nampung. Nah, jadi semuanya apa namanya? Semuanya balik apa kita bikin balik lagi ke alamnya. Kalau ini untuk apa nih jadi? Ah, ini Pupuk. Pak. Ampas. Kalau Bapak setiap hari Rabu, kok lah rame siko apa namanya petani siko naruh karung, Pak. Pemanfaatannya untuk apa tuh, Pak? Pupuk. Pupuk. Ah ya, biasa kalau misalnya hujan orang nggak mau ngambil basah. Tapi kalau misalnya panen hari, nah kok karung sini sadonya, Pak. Nah, Gratis. jadi orang sini free, Pak, buat orang sini, Pak. Jadi di sini berarti kita nggak ada pengelolaan pupuk juga turunannya. Ada, Pak, apa namanya untuk diolah lagi nggak ada. Karena tergantung, Pak. Kalau Bapak nanam buah, ini mesti diolah. Tapi kalau Bapak nanam rumput, nggak usah diolah, Pak. Oh, gitu. Taruh aja. Tapi kalau Bapak nanam buah, Iya, Bapak pakai gini, rusak buahnya, Pak. Panas ya? Panas. Nah, tapi kalau nanam rumput, mangga nih. Nah, Iya. taruh aja, Pak. Kenapa nggak itu limbahnya diolah dijadikan biogas? Nah, jadi biogas gini, Pak. Kalau biogas 2 ton Bapak olah, Bapak cuma bisa ngidupin pipi, Pak. 2 ton Bapak olah, 2 ton Bapak gini, cuma bisa ngidupin pipi sehari. 2 ton. rugi. Rugi, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak punya apa namanya rumah di bawahnya bunker yang bisa nampung 40 ton, nah enak, Pak. Tapi bikin bunker 40 ton itu gimana, Pak? Biayanya besar. Itu yang ribet. Nggak sesuai. Makanya untuk saat ini kasih tahu saya satu negara yang manfaatin kotoran sapi Untuk biogas. untuk biogas, nggak ada. Cuman kayak Hitung-hitungannya mohon maaf nih, cuman kayak di Indonesia aja yang bilang oh biogas ini. Kasih tahu di luar, contoh ya kan, orang yang manfaatin ini buat biogas, nggak ada, Pak. Se-New Zealand yang sapinya banyak beribu-ribu nggak pakai dia. Kenapa? Yang ada 40 meter kubik aja dia bisa untuk gas rumah tangga. Paling buat kompor, Bu. Iya itu. Nah, bayangin nih, Ibu ngangkut berapa? Taruhlah Ibu, bayangin sehari ngangkut 300 kilo aja. Like gue, Ibu. Nah, 300 kilo buat ngidupin kompor. Lancar beli gas 3 kilo, Bu. Ya kan? Iya. Ya kan? Begitu. Tapi Ini banyak hitung- dipelajari kalau kami dulu. Hah? Di Riau banyak dipelajari. Hitung-hitungannya pokoknya 2 ton, Ibu cuma bisa ngidupin, mohon maaf nih, kulkas sama TV 1 hari. 2 ton. 2 ton ngarusin begini 2 ton bakal. Iya. Waktu yang terbuang ya, Pak. Tenaga, Bu, capek. Iya. Nah, begitu. Jadi nggak dapet efisiensinya, nggak dapet. Begitu. Nah, negara maju aja kok dibiarin, Pak, dibalikin ke tanaman. Itu lebih efisien, lebih efektif dan efisien. Berarti ini dimanfaatkan oleh masyarakat sini. Ya, Pak. Jadi kalau ini setiap hari kita kan ada 45 hektar. Ini, Pak, lahannya. Sebentar. Boleh ke sini, Pak? Boleh.
Bagus sekali. Yang hijau. Ya ujung itu, bukit ujung sana. Iya. Ah itu ladangnya Pak, di situ kita. Ke rumah sana tuh. Nah, dari ujung sana, ujung bukit itu sampai ujung sana. Yang warna hijau di bawah itu ya. Iya, itu kita tanam rumput semua. 45 hektar. hektar. Jadi tanam sawit kerjasama satu blok sama itu. orang Nagari Siko, yang Karajo orang Nagari Siko, yang panen orang Nagari Siko. Nah, makanya aman awak Karajo, ha. Iya. Saling menguntungkan. Iya, yang Karajo orang Siko semuanya. Oke? Sudah? Yuk lanjut. Kali dua ton. Anggap aja lah dapatnya 20 ton per bulan. Kalau di Riau 45 hektar gampang tuh ya. Iya, datar soalnya kan. Itu bukit-bukit, Bu. Kalau ada lahan segitu mending menanam sawit. Iya. Nah, kalau di sini bukit-bukit kita. Bayangin Ibu ya, Pak, Bu, bayangin ini tanah cutting dalam banget. Ya. Itu tumbuh semua tuh. Sesubur itu kotoran cairnya. Ini tanah cutting nih, tanah cutting. Kalau Bapak pernah pembangunan atau apa tanah cutting, nanam apa aja nggak bisa tumbuh kan Pak ya? Kok tanah cutting kok tuh kuning semua tuh, pasir isinya. Nah, tapi kena limbah tumbuh ya. Hah? Limbah langsung tumbuh. Kena limbah tumbuh ya. Hari makin apa namanya makin surut kan jumlahnya jadi kayak orang tuh biasa dari apa namanya dapetin ayam kuku balengge itu dari hutan diambil habis itu udah nggak di Lestarikan. Nah, sedangkan untuk di budidaya ini jadi ayam kuku balengge ini bisa dibilang ayam kenapa dia balengge itu karena ada kesalahan genetik. Kenapa? Gara-gara kawin sedarah gitu. Nggak kerdil juga. Jadi kenapa dia gitu kan? Karena itu ada mutasi gen. Nah, jadi mutasi gennya itu adalah gara-gara kawin saudara. Jadi dia kawin sama sepupunya. Nah, buat ngejaga supaya dia terus menerus ada, jadi kita harus ngerawat ayam hutan merah, ya kan? Yang dikawinkan sama ayam kampung, tapi tinggalnya satu rumah. Nah, gitu makanya jadi alhamdulillah dari semua tempat seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang menghasilkan ayam kuku balengge setahun itu 130-an tuh cuma di sini. Nah, jadi kita alhamdulillah bisa setahun kemarin itu bisa menghasilkan 130-an ayam yang belengge, Pak. Berapa per ekornya, Pak? Dijual lah Bang. Ah, per ekornya paling kecil itu 200.000, Pak. Itu yang lengkenya. Udah kokok. Jantan, Pak. Itu udah kokok kan? 3. Mau beli Pak? Gitu. Itu kalau 5 ke atas itu 500-an. Oh, berdasarkan tergantung Iya. Makannya sama, Pak. Makan pakan biasa, cuman Bapak ngerawatnya yang beda. Nah, ngerawatnya dia kalau Bapak mau lenggeknya ada terus, belinya sepaket. Nah, sepaket. Sepaket jadi 4 pasang tuh, Pak. Jadi dia mesti kawin sama sepupunya.